Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Cat Whitening, sebuah kisah yang berjudul Apartemen Mawar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mungkin error, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri, tapi tangannya meraih senter yang tergeletak di meja. Dengan langkah hati-hati ia berjalan keluar dari pos jaga. Hujan membuat udara terasa dingin, dan tubuhnya sedikit menggigil. Lorong depan lift basah oleh tetesan air yang terbawa angin. Pak Darmin memeriksa sekitar, namun tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Pintu lift masih terbuka. Dengan ragu ia menekan tombol tutup. Pintu itu menutup perlahan dan lift naik sendiri ke lantai atas. Jantung Pak Darmin berdetak lebih cepat. Ia memandangi angka yang bergerak di panel. Lantai 2, 3, 4. Berhenti di lantai 5. Lalu terbuka lagi. "Hai, ada orang di atas!" teriaknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada jawaban, hanya sepi. Ia memandang ke atas, ke arah jendela-jendela gelap di lantai 5. Di salah satu jendela itu samar sesosok bayangan berdiri mematung. Tidak jelas siapa, namun bentuknya menyerupai perempuan berambut panjang. Gaunnya seperti berkibar pelan tertiup angin. Pak Darmin menelan ludah. Tangan kanannya menggenggam senter makin erat, sementara kaki-kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia berbalik berjalan cepat kembali ke pos jaga, namun matanya terus melirik monitor CCTV. Bayangan di jendela itu masih ada, tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke bawah. Sementara itu di salah satu unit lantai 4, sebuah keluarga kecil baru menempati apartemen itu 3 hari lalu. Pasangan muda, Arif dan Wulan, serta anak mereka Dita yang baru berusia 8 tahun. Malam itu Dita terbangun karena suara hujan dan angin yang menampar kaca jendela di kamarnya. "Bu, Dita takut," panggilnya pelan. Suaranya bergetar. Dita menangis menatap ibunya. Wulan masuk ke kamar putrinya duduk di pinggir ranjang. "Hujan sayang, gak usah takut, ibu di sini kok," bisiknya sambil mengusap rambut Dita, menenangkan putrinya. Namun mata Dita tetap tertuju pada jendela. Hujan membasahi kaca, tapi di balik itu Dita merasa melihat sesuatu bayangan. Seperti seseorang berdiri diam di luar sana, menatapnya. Tapi lantai 4, siapa yang bisa berdiri di luar jendela? "Bu, itu siapa di jendela?" tanya Dita dengan suara kecil dengan raut wajah ketakutan. Wulan menoleh ke arah yang ditunjuk Dita. Tidak ada apa-apa selain gelap dan guyuran hujan. "Gak ada siapa-siapa sayang. Mungkin cuma bayangan pohon." Wulan berusaha menenangkan Dita putrinya. "Tapi matanya, Dita lihat matanya bu," bisik Dita lagi. Tubuhnya gemetar. Karena ketakutan Dita sampai mengompol. Wulan menarik gorden dan memeluk anaknya. "Sudah, jangan lihat ke sana, tidur lagi ya nak." Sementara itu di lorong lantai 5, lift terbuka sendiri untuk kedua kalinya. Lampu di langit-langit lorong berkedip-kedip, seperti kehabisan tenaga. Lantai basah, entah dari mana air itu berasal. Di ujung lorong, pintu salah satu unit berderit pelan, terbuka sedikit. Pak Darmin yang memantau dari CCTV menelan ludah. Ia sudah tahu itu unit kosong. Tidak pernah ada yang mau menempati sejak 2 tahun lalu. Kabar-kabar miring sudah lama beredar. Suara tangis perempuan, bayangan yang melintas, jendela yang terbuka sendiri, tapi kali ini pintunya benar-benar terbuka. Ia mengangkat telepon hendak menghubungi atasannya, tapi sebelum jarinya menekan angka, monitor CCTV menunjukkan sesuatu. Sosok perempuan berpakaian putih berjalan perlahan di lorong lantai 5. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup, langkahnya lambat, seperti terseret.
Pak Darmin mematung, telepon jatuh dari tangannya, membentur meja. Suaranya menggema di ruang kecil itu, matanya tidak berkedip menatap layar. Sosok itu berhenti di depan lift, kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah kamera. Monitor bergetar, gambarnya terganggu, lalu mati total. Seluruh layar gelap, lampu di pos jaga berkedip, kemudian padam. Hanya suara hujan yang tersisa dan langkah kaki yang turun menuruni tangga darurat. Arif yang sudah terlelap terbangun mendengar suara langkah itu. Ia menoleh ke arah pintu apartemen mereka. Suara itu jelas, seperti langkah kaki basah menapak di lantai beton lorong. Wulan yang baru kembali ke kamar juga mendengarnya. "Kamu dengar?" bisik Wulan. Memegang lengan suaminya, Arif mengangguk. Ia bangkit berjalan ke pintu, mengintip lewat lubang kecil. Lorong gelap, lampu mati, tapi suara langkah itu masih terdengar. Semakin dekat, Arif menahan nafas. Suara itu kini tepat di depan pintu mereka, lalu hilang. Hening, hanya suara hujan yang terdengar lagi. Arif mundur perlahan, namun tiba-tiba ketukan 3 kali. Pelan tapi jelas, Wulan memekik kecil. Menutup mulutnya, Arif berdiri kaku. Siapa yang mengetuk? Siapa yang akan datang di malam seperti ini? Ketukan itu terdengar lagi 3 kali, lebih keras, lalu sebuah bisikan samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. "Bukakan pintunya, dingin." Arif mundur lebih jauh, memeluk Wulan yang gemetar. Mereka tidak berani bergerak, tidak berani menjawab. Ketukan itu berhenti. Tapi suara langkah kaki terdengar lagi menjauh, menuruni tangga, hingga hilang ditelan suara hujan. Di pos jaga, Pak Darmin berusaha menyalakan senter. Tangannya gemetar, ia mencoba menyalakan kembali monitor CCTV, namun tidak berhasil. Lampu darurat di lorong mulai menyala, remang-remang, menambah kesan menyeramkan. Di lantai 5, pintu unit kosong itu kini terbuka lebar. Dari dalamnya menguar aroma lembab dan anyir. Hujan makin deras, angin menderu, membawa serta suara-suara yang tidak jelas. Seperti tangis, seperti bisikan, seperti tawa lirih yang menusuk telinga. Sementara itu Dita kembali terbangun. Kali ini ia mendengar suara nyanyian, lembut tapi menakutkan. Seperti seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo di luar jendelanya. Ia menarik selimut menutupi kepala, menggigil ketakutan. Bu, dia nyanyi, Bu," bisiknya. Wulan terbangun mendekat putrinya. Tapi suara itu hanya terdengar oleh Dita. Bagi Wulan hanya hujan dan angin yang terdengar. Di luar apartemen hujan terus mengguyur, kilatan petir menerangi gedung tua itu sesekali, menampakkan sosok bayangan di beberapa jendela, bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang, bayangan yang menjadi bagian dari apartemen Mawar. Pak Darmin malam itu tidak berani meninggalkan pos. Tangannya bergetar memegang senter, matanya terus menatap gelapnya lorong di monitor yang mati. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Sesuatu telah bangkit, sesuatu yang sudah lama menghuni apartemen Mawar. Dan di lantai 5, di unit kosong itu, sesosok perempuan berambut panjang berdiri di balik pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia melangkah keluar, berjalan perlahan di lorong basah. Hujan deras tidak menghalangi langkahnya. Ia berhenti di depan lift, menatap lurus ke kamera mati. Mulutnya bergerak berbisik. "Bukakan pintunya." Hujan tidak berhenti hingga pagi menjelang, dan malam itu penghuni apartemen Mawar tidur dengan gelisah. Tidak ada yang tahu kejadian malam ini. Hanya awal dari teror panjang yang akan mereka hadapi. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Hujan semalam menyisakan genangan di halaman dan lorong apartemen Mawar. Bau tanah basah bercampur aroma lumut dari dinding tua apartemen. Daun-daun kering menempel di jendela-jendela, terbawa angin malam yang menderu sejak semalam. Pak Darmin belum tidur, matanya merah, kantuk bercampur rasa takut. Kopi dingin tersisa setengah di cangkirnya. Senter masih tergenggam erat di tangan kanannya. Ia duduk di kursi pos jaga, punggungnya terasa pegal, tapi ia tidak berani meninggalkan tempatnya barang selangkah. Pintu depan apartemen berderit pelan. Seorang ibu tua, Bu Rini, turun dari lantai 2. Wajahnya penuh tanya saat melihat Pak Darmin yang pucat. "Pak Darmin, semalam lampu mati ya? Saya dengar suara langkah-langkah di lorong, kayak ada yang mondar-mandir," kata Bu Rini suaranya parau. Pak Darmin mengangguk pelan. "Iya Bu, lampu mati, hujan deras, mungkin ada kabel konslet," jawabnya tanpa menatap Bu Rini. Ibu tua itu menghela nafas. "Saya pikir ada yang naik turun, suaranya keras sekali."
Pak Darmin diam, pikirannya melayang pada sosok yang dilihatnya semalam. Sosok itu nyata atau hanya bayangannya saja. Tapi layar CCTV rusak, monitor mati, dan lorong gelap. Semua kejadian semalam terasa terlalu jelas untuk disebut mimpi. Di lantai 4, Arif berdiri di balkon kecil, matanya memandang halaman apartemen yang basah. Pikirannya masih sibuk memikirkan kejadian semalam. Ketukan di pintu, suara langkah-langkah, bisikan aneh. Ia menghela nafas panjang. Wulan menyiapkan sarapan di dapur kecil. Tangannya gemetar saat memotong roti. Sesekali ia menoleh ke arah Dita yang duduk di kursi makan. Menunduk lesu, mata anak itu sembab, bekas menangis semalaman. "Dita nggak mau roti?" tanya Wulan lembut. Dita menggeleng. "Dita takut, Bu. Jangan tinggalin Dita sendirian di kamar ya." Wulan mendekap anaknya. "Ibu janji nggak akan ninggalin kamu." Sementara itu Pak Darmin memberanikan diri naik ke lantai 5. Tangga darurat masih basah, lantainya licin. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemersik air. Lorong lantai 5 sepi. Angin pagi masuk lewat jendela yang entah siapa yang membukanya. Lantai lorong itu masih basah dan ada jejak kaki. Jejak kaki kecil, telanjang, basah menuju unit kosong di ujung lorong. Pak Darmin menelan ludah. Pintu unit kosong itu masih terbuka sedikit, persis seperti semalam. Bau lembab menusuk hidungnya. Perlahan ia mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan gelap, dindingnya penuh bercak jamur. Catnya mengelupas, lantai dipenuhi debu, tapi di sana jelas ada jejak kaki basah. Jejak itu mengarah ke jendela besar yang menghadap halaman depan. Pak Darmin berjalan perlahan mendekati jendela. Angin pagi masuk, membuat gorden tua berkibar pelan. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di kaca jendela, samar ada bekas telapak tangan. Telapak kecil, seperti langkah anak-anak. Tapi siapa? Tidak ada anak kecil di lantai 5, lantai itu sudah lama kosong. Ia mundur pelan, nafasnya memburu. Tiba-tiba suara berderi terdengar dari kamar dalam unit itu. Pintu kamar yang setengah terbuka bergerak pelan, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Pak Darmin tidak berani mendekat. Ia berbalik dan keluar dari unit itu. Menutup pintunya rapat. Kunci pintu ia putar sampai terkunci. Jantungnya berdegup kencang. Di lantai 4, Dita memandangi langit-langit kamarnya. Ia tidak mau masuk sekolah hari itu. Wajahnya pucat. Arif dan Wulan memutuskan mengizinkannya beristirahat di rumah. Mereka sendiri tidak tega memaksa setelah kejadian semalam. "Bu, dia ada di kamar Dita," ucap Dita tiba-tiba, membuat Wulan merinding. "Siapa sayang?" tanya Wulan hati-hati. "Perempuan itu, dia duduk di sudut kamar. Dia bilang, Dita jangan takut. Tapi Dita takut," lirih suara Dita. Wulan memeluk anaknya, bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sudut kamar yang ditunjuk Dita. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin terasa menyelinap masuk, padahal semua jendela tertutup. Arif mencoba menghubungi pemilik apartemen, tapi nomor yang ia hubungi tidak aktif. Ia mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang aneh dengan apartemen Mawar. Sesuatu yang tidak mereka ketahui saat pertama kali menandatangani kontrak sewa. Siang menjelang hujan reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di sekitar gedung. Pak Darmin berjaga di halaman depan. Matanya awas menatap bangunan itu. Setiap bayangan di jendela membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seorang lelaki muda, Andre, datang tergesa. Ia penghuni lantai 3, wajahnya cemas. "Pak Darmin, semalam saya lihat sesuatu dari balkon. Ada perempuan berdiri di atas genteng lorong samping. Dia basah kuyup. Saya kira orang mau bunuh diri. Tapi pas saya panggil, hilang gitu saja." Pak Darmin menarik nafas panjang. "Bukan cuma Mas Andre yang lihat, saya juga. Hati-hati ya Mas. Jangan suka buka pintu kalau ada yang ketuk malam-malam." Andre mengangguk. Wajahnya semakin cemas. Sore itu suasana apartemen semakin mencekam. Angin sore membawa aroma anyir, seperti bau besi berkarat. Beberapa penghuni mulai saling bertanya-tanya. Mereka merasa ada yang tidak beres. Ada yang mengaku mendengar suara tangis. Ada yang mengaku mendengar suara anak kecil berlari di lorong. Padahal lorong sepi. Dita duduk di ruang tamu menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Matanya nanar. "Dia di situ, Bu. Dia manggil aku." Wulan menangis perlahan. Tidak tahu harus berbuat apa. Arif mencoba menenangkan istrinya. Malam kembali turun, hujan mulai turun lagi. Petir sesekali menyambar.
Di lantai 5 unit kosong itu pintunya terbuka lagi. Padahal tadi siang sudah dikunci Pak Darmin. Lorong gelap, lampu mati, hanya cahaya petir sesekali menerangi lorong. Sosok perempuan itu muncul lagi, rambutnya basah menutupi wajah. Gaun putihnya menempel di tubuh, ia berjalan perlahan. Melewati lorong, menuruni tangga, menuju lantai 4. Di dalam apartemen Arif, suasana semakin tegang. Ketukan terdengar lagi, 3 kali, lalu hening. Lalu 3 ketukan lagi. Arif mendekati pintu dengan hati-hati. Ia mengintip lewat lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara tangis terdengar samar. "Bukakan pintunya, dingin." Arif mundur. Wulan memeluk Dita erat-erat. Tangis anak itu pecah. Lampu di ruang tamu berkedip, lalu mati. Gelap, hanya suara hujan, angin dan tangis Dita yang terdengar. Di luar pintu sosok itu berdiri. Tangannya terangkat mengelus pintu perlahan. "Bukakan pintunya," bisiknya lagi. Pak Darmin yang memantau dari bawah melihat sosok itu lewat di monitor CCTV. Ia menggigil, monitor berkedip, lalu mati lagi. Semua layar gelap, pos jaga sunyi. Ia memegang senter dan berlari ke dalam gedung, naik ke lantai 4. Lorong basah, licin, bau anyir makin kuat. Sosok itu menghilang begitu saja di depan pintu Pak Arif. Pak Darmin berdiri di sana, nafasnya terengah, tangannya mengetuk pintu Arif pelan. "Pak Arif, saya Darmin. Buka Pak, aman." Arif membuka pintu sedikit, wajahnya pucat. "Pak, ada apa ini? Siapa yang datang?" tanya Arif. "Saya nggak tahu Pak, tapi jangan pernah buka pintu kalau ada yang ketuk malam-malam. Kalau ada suara apa-apa, biarin saja," kata Pak Darmin serius. Mereka saling berpandangan, hujan makin deras, petir menyambar, menerangi lorong sekejap. Lorong kosong, tapi hawa dingin itu tetap terasa. Malam itu hampir semua penghuni apartemen Mawar tidak bisa tidur. Mereka gelisah, terjaga hingga fajar. Sosok itu, perempuan bergaun putih, kini menjadi misteri yang menghantui semua. Dan mereka mulai sadar, apartemen Mawar menyimpan rahasia kelam yang tidak mudah diungkap. Malam kembali turun dengan kelam, hujan tidak lagi deras, hanya sisa gerimis tipis yang membasahi atap dan jendela apartemen Mawar. Namun udara dingin yang menggigit tulang tetap menyelinap masuk melalui celah-celah kusen tua dan ventilasi yang berderit pelan. Kabut tipis menggantung di sekitar bangunan, seolah menutupi rahasia yang sudah terlalu lama terkubur. Lorong-lorong apartemen sunyi, lampu-lampu gantung berkedip, sebagian padam, meninggalkan bayang-bayang yang menari di dinding yang mengelupas. Suara tetes air terdengar di beberapa sudut. Di tangga darurat, genangan masih ada, bercampur dedaunan dan kotoran yang terbawa angin. Pak Darmin duduk di kursi pos jaga, mata tuanya terus menatap monitor CCTV yang kini hanya menampilkan gambar hitam dan putih yang berkedip. Suara dengung listrik terdengar dari monitor itu. Tangan Pak Darmin bergerak saat ia menyeruput kopi yang sudah dingin. Rasa pahitnya menempel di lidah. Namun lebih pahit lagi rasa takut yang sejak malam-malam sebelumnya menguasai dirinya. Angin malam membawa bisikan-bisikan yang entah dari mana datangnya. Terkadang terdengar seperti suara perempuan memanggil, terkadang seperti tangis anak kecil. Pak Darmin memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu seakan makin dekat makin jelas. "Bukakan pintunya, dingin." Pak Darmin tersentak. Matanya terbuka lebar, suara itu begitu dekat, seakan tepat di telinganya. Ia berdiri, senter dalam genggaman, matanya menyapu sekeliling pos jaga, kosong. Tapi hatinya tahu, sesuatu sedang mengintainya. Sementara itu di lantai 4, keluarga Arif dan Wulan berusaha tetap tenang. Malam-malam sebelumnya sudah cukup membuat mereka takut. Dita tidur di antara kedua orang tuanya. Tubuh kecilnya menggigil meski sudah dibungkus selimut tebal. Wulan mengelus kepala putrinya pelan. "Tidur sayang, ibu di sini." Dita memejamkan mata tapi tidak bisa lelap. Bayangan sosok perempuan itu terus menghantuinya. Wajah pucat, rambut panjang, basah, menutupi wajah. Gaun putih yang menempel di tubuhnya. Dita mendengar suaranya lagi, lirih namun jelas. Ayo main Dita." Tubuh kecil itu semakin menggigil. Ia meremas tangan ibunya erat-erat. "Bu, dia manggil aku lagi," bisik Dita ketakutan. Wulan memeluk anaknya lebih erat. "Gak ada siapa-siapa sayang, gak ada siapa-siapa."
Tapi Wulan sendiri merasakan hawa dingin itu. Hawa yang tidak biasa menusuk kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah jendela kamar. Gorden menutup rapat, tapi angin entah dari mana membuatnya berkibar pelan. Di lantai bawah, Andre, penghuni lantai 3, terbangun mendengar suara langkah-langkah di lorong. Pelan namun jelas, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Menapaki lantai yang basah, ia berdiri, membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong. Gelap. Lampu lorong padam lagi, hanya cahaya rembulan yang samar masuk dari jendela tangga. Andre menahan nafas. Suara langkah itu kini terdengar turun dari tangga menuju lantai 3. Pelan, perlahan. Andre menutup pintu cepat-cepat, menguncinya rapat, punggungnya bersandar pada pintu. Nafasnya memburu. "Ya Tuhan, jangan biarkan dia datang," bisiknya. Suara langkah itu berhenti di depan pintunya. Hening sejenak lalu terdengar ketukan 3 kali, pelan. Andre memejamkan mata, menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. "Bukakan pintunya, dingin." Air matanya menetes, ketukan itu berhenti. Lalu suara langkah itu menjauh, naik lagi ke tangga, menghilang entah kemana. Di pos jaga, Pak Darmin memberanikan diri masuk ke gedung. Tangga darurat basah dan licin, setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemercik angin malam menerpa wajahnya, membawa bau anyir yang membuatnya mual. Lorong-lorong gelap, hanya diterangi cahaya senter di tangannya. Ia naik ke lantai 3, lalu 4, hingga ke 5. Di depan unit kosong di lantai 5, pintu kembali terbuka sedikit. Sama seperti malam-malam sebelumnya, dari dalam menguar bau lembab dan amis. Pak Darmin menelan ludah. Ia mendekat, hendak menutup pintu itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, berderit menakutkan. Ruangan gelap gulita. Pak Darmin menyorotkan senter ke dalam. Debu tebal, dinding penuh bercak jamur, lantai basah. Di sudut ruangan samar terlihat sosok perempuan berdiri. Diam, tidak bergerak. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Gaun putih kusam menempel di tubuhnya yang kurus. Pak Darmin mundur 1 langkah, tangannya gemetar. Senter nyaris terlepas dari genggamannya. Sosok itu tetap diam. Namun tiba-tiba tangannya terangkat, menunjuk ke arah Pak Darmin. Perlahan mulutnya terbuka. "Bukakan pintunya, dingin." Pak Darmin berbalik, berlari menuruni tangga. Nafasnya memburu, jantungnya serasa meledak. Ia tidak berani berhenti hingga sampai di pos jaga. Pintu pos ia tutup rapat, dikunci. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena takut. Di dalam apartemen Arif, suasana mencekam. Lampu kamar berkedip-kedip. Dita menangis dalam pelukan ibunya. Arif berdiri di depan pintu, mendengar jelas suara langkah-langkah itu mendekat lagi. Lalu ketukan 3 kali, sama seperti sebelumnya. Wulan menangis, tubuhnya gemetar. Arif memejamkan mata, tidak berani membuka pintu. Ketukan itu terdengar lagi, lalu suara bisikan. "Bukakan pintunya, dingin." Lalu hening. Langkah itu menjauh, tapi hawa dingin itu tetap tinggal. Seakan sosok itu masih ada di depan pintu, menunggu. Malam itu terasa sangat panjang. Hujan tidak turun lagi, tapi angin menderu, membawa suara-suara yang menakutkan. Hingga fajar menyingsing, ketegangan itu tetap menyelimuti apartemen Mawar. Dan para penghuni tahu, ini baru awal dari teror yang lebih besar. Langit malam menurunkan kabut tebal yang menyelimuti apartemen Mawar. Udara dingin menusuk kulit. Gerimis sisa hujan sore menetes dari atap, menimbulkan bunyi pelan yang memecah kesunyian. Bangunan tua 6 lantai itu berdiri angkuh. Bayangannya samar tertutup kabut. Lampu-lampu jalan di sekitar apartemen redup, sebagian padam, menyisakan gelap yang pekat. Pak Darmin menghela nafas panjang di pos jaga. Bola matanya merah, wajahnya letih, mengawasi layar monitor CCTV. Gambar hitam putih berkedip, bergetar, kadang hilang seperti ada gangguan. Suara dengung listrik terdengar pelan. Ia mengerjapkan mata berusaha mengusir kantuk, namun suara-suara itu kembali muncul. Pelan, sayup, seperti bisikan yang terbawa angin. "Bukakan pintunya." Jantung Pak Darmin berdegup kencang. Ia menggenggam senter erat-erat, menoleh keluar pos. Gelap, lorong depan lift sepi. Tapi hawa dingin menyusup, menusuk tulangnya. Di lantai 4, keluarga Arif duduk diam di ruang tamu. Lampu-lampu padam sejak petang,
hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Dita menggigil dalam pelukan Wulan, matanya menatap kosong ke pintu kamar, bibirnya bergetar. "Dia datang lagi, Bu," bisik Dita. Arif memandang istrinya, wajah Wulan pucat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Malam-malam sebelumnya cukup membuat mereka terjaga dalam ketakutan. Kini tanpa listrik, tanpa cahaya, mereka merasa semakin terjebak. Suara langkah terdengar di lorong, pelan tapi jelas, seperti telapak kaki telanjang menapak di lantai basah. Arif berdiri mendekati pintu. Wulan menahan lengan suaminya. "Jangan dibuka," lirih suara Wulan. Arif mengangguk, ia hanya mengintip lewat lubang pintu. Gelap, tapi suara langkah itu mendekat, berhenti di depan pintu mereka. Hening, lalu 3 ketukan pelan, tapi cukup membuat jantung berdegup kencang. "Bukakan pintunya, dingin." Arif mundur. Wulan memeluk Dita erat-erat. Tangis anak itu pecah. Di luar suara langkah itu kembali terdengar, menjauh. Tapi hawa dingin itu tetap terasa, seakan sosok itu masih menunggu. Di lantai 3, Andre duduk di pojok kamarnya. Lilin kecil menyala di meja, wajahnya pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Telinganya mendengar suara yang sama, langkah-langkah pelan, ketukan di pintu, bisikan. Malam-malam sebelumnya sudah membuatnya nyaris gila. Ia berdiri, membuka laci, mengambil sebilah pisau dapur. Dipegangnya erat-erat, bukan untuk menyerang, hanya untuk merasa sedikit aman. Tapi ia tahu, pisau itu tidak ada gunanya menghadapi makhluk yang bukan manusia. Pak Darmin memberanikan diri keluar dari pos jaga, senter di tangan kirinya, tongkat kayu di tangan kanan. Langkahnya pelan, menyusuri lorong depan lift. Suara tetes air dari langit-langit menambah seram suasana. Lift mati. Tangga darurat gelap, hanya sorot lampu senter yang menembus pekat. Ia naik perlahan ke lantai 5, pintu unit kosong itu terbuka lagi. Padahal sore tadi sudah ia kunci. Angin malam menerpa wajahnya, bau anyir menusuk hidungnya. Ia mengarahkan senter ke dalam, ruangan gelap, basah, penuh bercak jamur di sudut. Sosok perempuan itu lagi, diam, berdiri mematung. Rambut panjang menutup wajah, gaun putih kusam, basah menempel di tubuh kurusnya. Pak Darmin mundur, sosok itu tidak bergerak. Tapi tiba-tiba mulutnya terbuka, mengeluarkan bisikan yang membuat darah Pak Darmin membeku. "Bukakan pintunya, dingin." Pak Darmin berbalik menuruni tangga dengan cepat, nafasnya terengah. Senter nyaris terjatuh dari tangannya, hatinya berdegup kencang, seperti hendak meloncat keluar. Di lantai 4, Arif mendengar suara langkah tergesa di tangga. Ia tahu itu Pak Darmin. Ia membuka pintu sedikit. "Pak Darmin." Pak Darmin berhenti, menoleh. Wajahnya penuh keringat dingin meski udara malam begitu beku. "Jangan buka pintu, Pak Arif. Apapun yang terjadi jangan buka," kata Pak Darmin terbata. Arif mengangguk menutup pintu rapat. Wulan menangis pelan, memeluk Dita yang tubuhnya mulai demam karena ketakutan. Malam semakin pekat, kabut makin tebal. Angin membawa suara-suara yang menakutkan. Tangis, tawa lirih, bisikan. Seakan apartemen mawar berubah menjadi tempat yang dihuni arwah-arwah gelisah. Pak Darmin kembali ke pos jaga. Ia duduk lemas. Senter ia taruh di meja. Matanya nanar menatap keluar. Setiap bayangan, setiap suara membuat tubuhnya merinding. Ia tahu malam ini akan panjang, dan teror itu belum selesai. Hingga menjelang subuh, suara langkah itu masih terdengar. Ketukan itu masih datang. Bisikan itu masih mengisi malam, dan penghuni apartemen mawar hanya bisa berdoa. Berharap pagi segera datang, membawa cahaya untuk mengusir gelap dan bayang-bayang yang menghantui mereka. Fajar menyingsing di balik kabut tebal. Cahaya matahari nyaris tidak menembus mendung yang menggantung di langit. Hujan semalam menyisakan genangan di sudut halaman apartemen mawar. Embun menempel di dedaunan yang bergoyang pelan diterpa angin. Bau tanah basah bercampur aroma lumut menyengat hidung. Pak Darmin berdiri di halaman, matanya menatap ke atas. Jendela-jendela apartemen tampak kusam, sebagian tertutup tirai yang koyak. Matanya mengarah ke lantai 5. Unit kosong itu, jendela unit itu terbuka setengah, gorden lusuh berkibar di tiup angin. Bayangan hitam samar-samar terlihat berdiri di sana. Tubuh Pak Darmin menggigil, bukan karena dingin pagi, tapi karena ketakutan yang makin menguasai hatinya. Lorong dalam apartemen basah. Lantai licin, jejak-jejak kaki terlihat jelas. Jejak telanjang kecil, basah, memanjang dari tangga menuju unit-unit penghuni. Pak Darmin menyusuri jejak itu,
dengan langkah hati-hati. Nafasnya berat, setiap detik seolah ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang gelap lorong. Di lantai 4, Arif membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong, wajahnya letih, mata sembab kurang tidur. Wulan berdiri di belakangnya menggenggam lengan suaminya erat-erat. Dita masih tidur di sofa, selimut membungkus tubuh kecilnya yang panas karena demam. Pak Darmin hanya menggeleng, jaga pintu jangan dibuka kalau ada yang ketuk malam-malam. Arif mengangguk pelan menutup pintu perlahan. Wajahnya pucat, ia menatap istrinya, mencoba menenangkan hati. Di lantai 3, Andre keluar dari unitnya, ia melihat jejak kaki di lantai. Alisnya berkerut, jejak itu berhenti tepat di depan pintunya. Hatinya berdesir. Semalam suara ketukan itu datang lagi. Bisikan itu, langkah-langkah yang tidak kasat mata. Ia menyusuri lorong mengikuti jejak itu menuju tangga. Bau anyir tercium semakin kuat. Andre menutup hidung, matanya mencari sumber bau. Ia melihat ke atas ke arah tangga menuju lantai 5. Jejak kaki itu terus naik. Hatinya berkata jangan, tapi kakinya melangkah juga. Pak Darwin melihat Andre. Mas Andre, jangan ke atas, berbahaya. Andre menoleh, wajahnya tegang. Pak, saya mau lihat, ini semua sudah kebangetan. Tiap malam diganggu, saya nggak tahan. Pak Darwin berlari menyusul. Mas Andre, dengar saya, bukan manusia, jangan. Tapi Andre sudah naik, tangga basah, licin. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemercik air. Lorong lantai 5 gelap, bau lembab menusuk hidung. Jejak kaki itu berakhir di depan unit kosong. Pintu unit itu terbuka setengah, angin menerpa wajah Andre, membawa bau busuk yang membuat perutnya mual. Siapa di dalam? Keluar kau! Teriak Andre, suaranya menggema di lorong, tidak ada jawaban. Hanya suara gorden berkibar. Andre menendang pintu hingga terbuka lebar. Ruangan kosong, gelap. Cahaya pagi yang remang masuk lewat jendela kotor, debu menari di udara. Andre melangkah masuk, lantainya basah, dingin, penuh bercak jamur. Di sudut ruangan sosok itu berdiri, rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh menempel di tubuh kurus, kakinya telanjang, basah. Andre terpaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, matanya kosong, wajahnya pucat, mulutnya bergerak. Bukakan pintunya, dingin. Andre mundur, tubuhnya gemetar. Pak Darmin muncul di pintu, menarik Andre keluar. Ayo, turun mas, jangan dilihat lagi, seru Pak Darmin. Mereka berlari menuruni tangga. Nafas memburu, jantung berdegup kencang. Di belakang, pintu unit kosong berderit menutup sendiri. Suara itu masih terdengar samar. Buka pintunya, dingin. Pak Darmin dan Andre tiba di lantai dasar. Mereka berdiri terengah, tubuh berkeringat dingin meski udara pagi begitu sejuk. Mata mereka saling berpandangan, menyadari satu hal, mereka tidak aman di sini. Hari itu suasana apartemen mawar muram, penghuni saling berbisik, membicarakan kejadian aneh. Suara tangis malam, ketukan di pintu, bisikan lirih, semua merasa terancam. Tapi tidak tahu harus bagaimana, tidak ada yang berani pindah, tidak ada yang berani melawan. Malam menjelang lagi, kabut turun lebih tebal. Angin berdebu, membawa bau anyir ke seluruh penjuru gedung. Dan teror itu kembali menyelimuti apartemen mawar. Sosok perempuan itu dengan gaun putih basah dan rambut panjang berjalan perlahan menyusuri lorong, menapaki tangga, mendatangi pintu-pintu penghuni. Setiap malam, suara bisikannya menggema di antara dinding tua apartemen itu. Kabut masih menggantung pekat di sekitar apartemen mawar. Malam itu lebih sunyi dari biasanya, seolah semua suara tertahan di udara yang lembab dan dingin. Hujan kecil turun, membasahi dinding tua yang penuh bercak lumut. Lampu-lampu lorong hanya beberapa yang menyala redup, sisanya padam, menyisakan lorong gelap yang mencekam. Pak Darmin tidak lagi duduk di pos jaga. Ia berdiri di depan pintu masuk apartemen, menatap ke atas. Pikirannya sudah bulat, malam ini harus ada yang diselesaikan. Tidak bisa lagi dibiarkan teror itu menghantui para penghuni. Tangannya menggenggam kunci tua yang sudah berkarat, kunci unit kosong di lantai 5. Langkahnya mantap menyusuri tangga darurat. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berdecit. Lantai licin, bau anyir menusuk hidung, nafasnya berat. Tapi ia terus naik sampai di lantai 5. Lorong gelap menelan sosoknya. Cahaya senter kecil di genggamannya menembus pekat. Di depan pintu unit kosong itu, ia berhenti.
Pintu setengah terbuka seperti malam-malam sebelumnya. Dari dalam ruangan terdengar suara tangis, lirih, menyayat. Pak Darmin menguatkan hati, mendorong pintu perlahan hingga terbuka penuh. Angin malam menerpa wajahnya, membawa bau busuk yang membuat perutnya mual. Gorden robek berkibar pelan di jendela yang terbuka. Ruangan gelap, hanya cahaya petir sesekali menerangi. Di sudut ruangan sosok perempuan itu berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh menempel di tubuhnya yang kurus. Ia menatap lurus ke arah Pak Darmin, mulutnya bergerak. "Bukakan pintunya, dingin." Pak Darmin menghela nafas. "Siapa kamu? Apa maumu?" Sosok itu mengangkat tangan menunjuk ke arah kamar mandi. Cahaya petir menyambar, menerangi lantai ruangan. Di sana samar-samar terlihat bekas penampung air yang sudah ditutup papan. Tanpa pikir panjang, Pak Darmin menghampiri. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia congkel berulang kali hingga papan terlepas. Bau busuk menyembur dari lubang di bawahnya. Pak Darmin menahan muntah, sorot senternya mengarah ke dalam lubang. Mata tuanya membelalak, tulang belulang manusia tergeletak di sana. Tengkorak kecil, tulang tangan, tulang kaki, semua berserakan di lubang dangkal itu. Pak Darmin mundur, sosok perempuan itu perlahan menghilang, larut bersama kabut malam. Tangisnya mereda, berganti dengan bisikan lirih. "Terima kasih." Pagi datang dengan cahaya matahari yang menerobos kabut. Polisi tiba setelah Pak Darmin melapor. Papan itu dibuka, tulang belulang diangkat satu persatu. Warga sekitar berkumpul menyaksikan dengan ngeri. Dari penyelidikan terkuak kisah lama. Dulu sebelum apartemen Mawar berdiri, tempat itu rumah tua milik seorang lelaki tua dan anak perempuannya. Sang anak hilang secara misterius, tidak ada yang tahu. Ternyata ia dikubur di kamar mandi rumahnya sendiri. Tapi arwahnya tidak pernah tenang. Ia mencari keadilan hingga tulangnya ditemukan. Tulang tersebut akhirnya dimakamkan di dekat apartemen tersebut. Hari-hari berikutnya apartemen Mawar menjadi sepi. Banyak penghuni pindah, tidak sanggup tinggal di tempat itu lagi. Pak Darmin tetap tinggal merawat gedung itu, memastikan tidak ada lagi rahasia yang dikubur. Sosok perempuan bergaun putih itu tidak pernah muncul lagi. Apartemen Mawar kini hanya menyisakan kenangan kelam dan lorong-lorong tua yang diam. Pembunuhnya juga sudah mendekam di penjara. Ayahnya kini mendekam di balik jeruji besi. Ia meratapi nasibnya. Arwah anak kecil tersebut juga muncul menemui ayahnya, ayah yang telah membunuhnya. Malam itu di sebuah sel sempit dan lembab, lelaki tua itu terduduk lesu. Wajahnya kuyu, rambutnya sudah memutih. Cahaya lampu redup memantul di dinding kusam penuh coretan. Tangannya gemetar, kedua matanya sembab menahan tangis yang sudah terlalu lama tertahan. Angin malam menyusup lewat celah jeruji besi kecil di dinding. Udara dingin mengelus kulit keriputnya. Hening, hanya suara detak jarum jam tua di sudut ruangan yang menemani malamnya. Ia menunduk. Tangan menggenggam rambut, tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban yang berat. Lalu terdengar suara langkah kecil, pelan, mendekat. Lelaki itu mendongak, matanya menyapu sekeliling sel. Tidak ada siapa-siapa. Hatinya berdesir, jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa?" Suaranya parau serak. Suara langkah itu berhenti tepat di depan jeruji, hening. Lalu terdengar suara lirih, suara yang amat dikenalnya. Suara yang dulu sering ia dengar memanggilnya dengan manja. Lelaki itu terbelalak, tubuhnya menggigil di depan jeruji besi. Samar tampak sosok kecil berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, mata sayunya menatap ayahnya dengan luka yang dalam. Gaun putih kecilnya berkibar pelan di tiup angin malam. "Ayah, kenapa dulu ayah kubur aku di sana? Aku dingin, aku kesepian." Lelaki tua itu menangis. Air matanya mengalir deras. "Ampuni ayah, ampuni ayah. Ayah hilaf, ayah marah, ayah menyesal." Sosok kecil itu hanya menatapnya. Senyum tipis menghias wajahnya, tapi senyum itu lebih terasa perih daripada hangat. Ia mundur perlahan, menghilang di telan bayang-bayang gelap sel. Lelaki itu tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Suara isaknya menggema di ruangan sempit itu. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Penyesalan datang terlambat. Ia sendiri terkurung bersama bayang-bayang dosanya. Sementara itu apartemen Mawar berdiri dalam diam. Angin malam membawa bau tanah basah dari makam kecil di dekat bangunan itu. Nisan sederhana berdiri di sana
dengan nama sang anak terukir samar. Bunga mawar liar tumbuh di sekelilingnya, dan malam-malam apartemen itu kini benar-benar sunyi. Sosok perempuan kecil itu tidak pernah lagi menampakkan diri. Jiwanya sudah tenang, sudah tidak ada lagi yang harus ia tunggu, sudah tidak ada lagi pintu yang ia ketuk. Lorong-lorong tua apartemen mawar hanya menyimpan bayang-bayang masa lalu, menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah tinggal di sana. Pak Darmin setiap pagi membersihkan lorong, menyapu sisa-sisa dedaunan yang terbawa angin, dan sesekali menatap makam kecil itu, mengucapkan doa dalam hati. Kehidupan perlahan berjalan lagi dengan apartemen mawar tetap berdiri sebagai bangunan yang menyimpan sejuta rahasia di balik dinding tuanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.